Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi ruang Arium si Cepot sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, kembali lagi kita berjumpa dalam acara Kultum Ramadan bersama si Cepot. Alhamdulillah untuk kali ini kita akan mendengarkan tausiah bersama Ustadz Haji Deden Ibnu Akil MPD. Beliau adalah salah seorang penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di penghujung kita nih sekarang Kiai. Nanti mangga silahkan mau nyampein apa kita bebaskan. Siap. Untuk itu sobat religi, mari kita dengarkan tausiah bersama beliau. Mangga Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dzawil hasanat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rangkaian ibadah Ramadan kita, dari mulai saum Ramadan kita, qiyam Ramadan kita, tadarus Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada dua hal bagi kita di akhir Ramadan ini. Tentu saja di akhir Ramadan ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah teruji keimanannya melalui pendidikan Ramadan ini, pastilah dia akan bersedih ketika akan berpisah dengan Ramadan. Karena dengan banyak keutamaan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, tentu bagi seorang yang beriman menginginkan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin di antara kita belum maksimal di dalam melaksanakan segala amaliyah di bulan Ramadan ini. Akan tetapi di lain sisi kita juga patut berbahagia karena menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka. Nah, berbuka ini apakah dia setiap hari ketika dia menyelesaikan sampai maghrib untuk waktu berbukanya, pasti berbahagia karena dia sudah bisa menahan hawa nafsunya melaksanakan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Dan yang kedua kebahagiaan itu adalah ketika kita telah menyelesaikan Ramadan. Berarti kita telah mencapai kemenangan dan diharapkan kita kembali menjadi hamba Allah yang suci, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rangkaian ibadah Ramadan itu, baik puasanya, sholatnya, kemudian ketika menghidupkan malam-malam Lailatul Qadarnya, semuanya adalah dalam rangka kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara puasa, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika bicara qiyamul lail, sholat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ketika kita menghidupkan malam-malam, terutama malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendiri dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan semakin menghidupkan malam-malamnya, kemudian mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah di malam itu, wajadda, dan lebih sungguh-sungguh, wasyaddal mizar, dan beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Malam-malam terakhir atau hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini hendaknya kita semakin termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah saum kita justru malah melemah. Malam Lailatul Qadar itu diisi dengan iktikaf, ya, di malam harinya terutama, walaupun boleh di siang hari, karena iktikaf itu bisa dari mulai pagi sampai malam, ya, bisa sehari penuh gitu ya, atau beberapa hari. Semakin kita semangat untuk beribadah di akhir-akhir Ramadan ini, maka semakin juga kita mempunyai potensi sukses dalam Ramadan tahun ini. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk lebih menghidupkan apa-apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena ada orang yang ibadahnya rajin, semangat ketika dia bertemu dengan Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan dia kembali lagi, lemah lagi ibadahnya. Nah, sholat jamaahnya tidak semangat lagi, kemudian dia tidak sholat malam lagi, apalagi puasanya, sehingga dia puasanya hanya ketemu di Ramadan saja. Imam Bishr menyampaikan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya kaum, dia hanya mengenal Allah itu hanya bulan Ramadan saja. Jadi dia solehnya di Ramadan aja. Sedangkan di luar Ramadan dia kembali beraktivitas, tidak semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata beliau, inna sholiha yajtahidu wa yata'abbadus sanatakullaha. Hendaknya orang yang soleh itu beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah itu sepanjang tahun, bukan hanya Ramadan aja. Jangan lupa ada kewajiban selanjutnya setelah kita selesai Ramadan nih, Pak Haji nih. Ketika di akhir Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, ya. Nah, ulama menyampaikan dan sepakat bahwa memang penunaian zakat fitrah itu dilaksanakan setelah atau sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sekarang bagaimana mulainya nih? Kapan mulainya nih? Nah, mulainya ini ada beberapa pendapat. Ada yang mulai awal Ramadan sudah boleh. Ada yang beberapa hari lagi selesai Ramadan boleh. Tapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, disyariatkannya zakat fitrah itu setelah selesai akhir Ramadan ketika terbenam matahari terakhir. Mulainya. Iya, pas malam takbiran. Malam takbiran. Kemudian sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, mulainya itu ketika terbit fajar di hari raya Idul Fitri sampai
sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini bukan hanya untuk orang dewasa, bukan hanya untuk orang merdeka, bukan hanya untuk laki-laki, tetapi orang merdeka, apakah itu hamba sahaya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia anak kecil, orang dewasa, semuanya mendapatkan kewajiban. Yang penting syaratnya adalah dia punya persediaan makanan untuk hari itu. Ya, kalau dia nggak punya persediaan makanan, maka dia tidak diwajibkan zakat fitrah itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan saat Idul Fitri adalah kita tetap berpola hidup sederhana. Di Idul Fitri itu kita sangat dianjurkan untuk saling mendoakan. Diriwayatkan dari sahabat Zubair bin Nufair, ketika bertemu sahabat, kata beliau, di hari raya Idul Fitri, beliau berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kamu. Mungkin itu yang harus kita perhatikan betul ketika kita berhari raya Idul Fitri. Yang pertama, tetaplah kita berpola hidup sederhana, kemudian perbanyaklah silaturahim, dan yang selanjutnya adalah hendaknya kita tetap istiqomah terhadap amaliyah Ramadan yang kita lakukan, karena keberhasilan Ramadan kita diukur ketika selesai Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah Ramadan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang suci, yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, luar biasa ya. Di ujung Ramadan ini kita mudah-mudahan senantiasa bisa menjaga terus ibadah kita dengan amalan-amalan terbaik kita. Dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan. Amin. Insyaallah. Ya Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Amin. Di Ramadan berikutnya. Amin. Baik Sobat religi, demikian tausiah dalam rangka kultum Ramadan bersama si Cepot kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot. Salam si Cepot.